Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang China yang ternyata diam-diam dan sudah sejak lama sebenarnya melibas Amerika Serikat di bisnis mobil listrik. Ya, sekali lagi, ternyata diam-diam dan sudah sejak lumayan lama gitu ya, China melibas Amerika Serikat di industri atau di bisnis mobil listrik. Nah, menarik kan? Saya aja begitu tahu ini kaget juga, ternyata saya kudet juga ya gitu ya, saya kurang update gitu ya. Makanya supaya Anda jangan kudet juga, supaya Anda kurang update, nah ini saya update ya. Nah, menarik kalau kita lihat dulu ya satu video. Di video ini jelas Presiden Joe Biden mengakui bahwa Amerika sudah dikalahkan oleh China. Ini adalah kata-kata yang sebenarnya paling tabu diucapkan oleh Presiden Amerika Serikat manapun. Tetapi kali ini saya nilai Joe Biden jujur. Dia mengakui terus terang bahwa Amerika sudah dikalahkan oleh China dalam urusan bisnis mobil listrik. Nah, kita dengar ya videonya yang menarik ini ya. Nanti Anda lihat ada teksnya dalam bahasa Inggris, nanti juga akan saya terangkan. Oke? Mari kita lihat. Right now, China is leading in this race. Make no bones about it. It's a fact. The future of the auto industry is electric. There's no turning back. Right now, China is leading in this race. Make no bones about it. It's a fact. You know, we used to invest more in research and development than any country in the world. And China was number 9. We now are number 8. And China's number 1. China has a bigger manufacturing scale than all other countries. And they're using that scale to make these batteries not just in China, but they're making them in Germany and in Mexico. And they're now exporting those electric vehicles around the world with sites on the American market. Nah, Anda lihat tadi ya, Anda dengarkan tadi pidato ini diucapkan oleh Joe Biden ketika dia mengunjungi pabrik mobil Ford. Ya, sebagai catatan, Gerald Ford adalah penemu mobil kan di dunia. Ya, dia mengunjungi pabrik Ford yang memproduksi juga mobil listrik di Michigan, ya. Di situ dia katakan kita Amerika maksudnya sudah kalah dari China, tidak dapat dibantah lagi, kira-kira begitu ya. Fakta menunjukkan Amerika sudah kalah oleh China di industri mobil listrik. Katanya sebelumnya Amerika selalu terdepan di bidang research, ya, penelitian dari semua negara di dunia. China katanya sebelumnya itu nomor 9. Sebelumnya dia salah sebut number 8, dia bilang ya. Nomor 9. Sekarang China itu nomor 1 di bidang research, di bidang penelitian. Maka dia maju. Amerika turun di posisi ke-8. Ya. Nah, dikatakan juga di sini masa depan dari industri mobil ini adalah mobil listrik. Ya, nah nanti kita lihat lagi berita-beritanya. Ini kan videonya cuma singkat ya, 1 menit lebih saja. Yang nanti dijelaskan bagaimana caranya Amerika bisa mengambil alih lagi kepemimpinannya di industri mobil listrik. Ya, tapi sekarang ini Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat, negara adidaya, mengucapkan sesuatu kata yang selama ini tabu diucapkan oleh seorang Presiden Amerika Serikat. Nah, mari kita lihat ulasan-ulasan yang sebenarnya sudah
mengulas ini sejak beberapa saat yang lalu. Tapi kita lihat yang baru-baru ini ya. Yang baru bulan Februari nih. Ya, sebentar saya lihat. Ya, baru bulan Februari tanggal 21-an ya. Berarti kan nih baru 3-4 minggu lah ya beritanya. Ini diulas oleh MIT Technology Review. MIT Technology Review. Sebuah channel atau situs Amerika sendiri, MIT kan, Massachusetts Institute of Technology. Mereka pun mengakui bahwa China itu sudah mendominasi dunia dengan mobil listriknya, ya. Di sini dia membahas bagaimana caranya China mendominasi dunia dengan mobil listriknya. Wah, ini kan kayak tamparan telak gitu ya. Nah, di sini dikatakan oleh MIT Technology Review yang membuat China bisa mendominasi dunia mobil listrik, katanya. Pertama, subsidi pemerintah yang murah hati, ya. Ya, pemerintah Amerika Serikat, maksud saya pemerintah China memberikan subsidi yang begitu murah hatinya untuk industri mobil listrik. Kemudian, hingga dukungan baterai lithium. Tadi kan Joe Biden juga bilang, China itu sampai membuat baterai itu di Jerman bahkan dan di Meksiko. Hebat ya. Dia bisa buat itu pabrik baterai di Jerman dan di Meksiko ya. Nah, di sini MIT review ini, technology review ini membahas dan mencoba memahami bagaimana China ini bisa menguasai dan membangun industri terkemuka dalam kendaraan listrik. Nah, di sini singkatnya beginilah. Jadi, banyak orang termasuk saya, tadi kan saya katakan, ya, sebenarnya sudah sejak beberapa tahun lalu gitu ya, kita nggak menyadari, tiba-tiba baru tahu sekarang bahwa China itu sudah menjadi pemimpin dunia di industri atau di bisnis mobil listrik, ya. Nah, dalam 2 tahun terakhir katanya, jumlah mobil listrik yang dijual setiap tahun di negara itu, di China maksudnya, tumbuh, ini dalam 2 tahun terakhir ya, tumbuh dari 1,3 juta mobil menjadi 6,8 juta mobil listrik. Dan ini menjadikan tahun 2022 lalu itu adalah tahun ke-8. Ternyata tahun ke-8 berturut-turut di mana China menjadi pasar terbesar untuk mobil listrik. Ya. Nah, sebagai pembanding ya, di Amerika Serikat sendiri, di negara adidaya itu hanya bisa menjual 800.000 mobil listrik pada tahun 2022. Sedangkan tadi yang saya sebutkan di China tahun 2022 kan 6,8 juta. Buset, 8 kali lipat lebih gitu ya mobil listrik yang terjual di China ketimbang mobil listrik yang terjual di Amerika Serikat. Nah, industri mobil listrik ini tumbuh begitu cepatnya ya, bahkan mengejutkan pengamat-pengamat industri mobil yang sudah berpengalaman. Jadi maksudnya begini, kan banyak dong pengamat-pengamat industri otomotif yang bisa melihat atau bisa memprediksi kira-kira pertumbuhan mobil listrik di setiap negara bagaimana gitu. Ternyata kemajuan China ini mengejutkan semua pengamat industri mobil listrik ini, bahkan yang sudah terkemuka. Berarti mereka juga surprise, kaget gitu ya. Karena selama ini dia memandang enteng, memandang rendah, memperkirakan, memberi estimasi yang terlalu rendah terhadap perkembangan mobil listrik di China. Ya. Nah, jadi sekarang faktanya sudah jelas bahwa otomotif atau industri otomotif China itu berkembang meski selama pandemi, ya. Weish, ini luar biasa ya. Nah, jadi bagaimana nih China melakukan ini katanya ya? Nah, di sini katanya pertama yang memegang peranan penting di sini adalah pemerintahnya, ya. Dia menopang pasokan mobil listrik ini dan permintaan-permintaan yang ada di negara itu, ya.
Dia seperti memberikan insentif-insentif yang luar biasa. Ya, seperti kita di Indonesia baru mulai lah, misalnya kalau Anda beli mobil listrik, tapi hanya 2 merek tertentu ya, nggak usah saya sebut ya, Anda dapat diskon berapa itu ya, 80 juta. Kalau Anda beli motor listrik, Anda dapat diskon berapa juta gitu ya. Nah, itu sudah dilakukan lama di negara China gitu ya. Dia memberikan keringanan pajak, sama di Indonesia juga memberikan keringanan pajak. Kalau Anda punya mobil listrik, maka biaya pajaknya setiap tahunnya sangat murah dan bebas ganjil genap ya, karena tidak ada emisi karbon ya. Nah, itu sudah dilakukan oleh pemerintah China sejak lama ya. Nah, jadi di sini mobil listrik ini memikat hati sekelompok besar pembeli mobil muda ya, anak-anak muda gitu yang beli mobil, mereka rata-rata sekarang di China belinya mobil listrik ya. Nah, jadi di sini katanya ini bukan hanya sekedar kebijaksanaan negara China itu sendiri katanya ya. Nah, jadi apa dong yang membuat dia melejit katanya gitu ya. Nah, di awal tahun 2000-an katanya, sebelum sepenuh hati terjun ke bidang mobil listrik ini, industri mobil China itu dalam posisi yang agak canggung gitu ya. Ya, saya nggak usah sebut merek ya. Siapa sih yang di tahun 2000-an awal gitu ya, orang di Indonesia melirik mobil buatan China? Nggak ada kan? Bahkan di China sendiri mobil buatan China tidak dilirik, ya. Nah, oleh karena itu mereka berpikir kalau mereka harus berkompetisi di mobil konvensional yang istilahnya mereka itu yang memiliki mesin pembakaran tradisional yang pakai bensin, solar atau apa, mereka sudah ketinggalan. Mereka sudah ketinggalan dari Jepang, mereka sudah ketinggalan dari Eropa atau Amerika. Oleh karena itu mereka tidak lagi berfokus ke mobil tradisional. Mereka langsung seperti melakukan lompat kodok, leapfrog, lompat kodok gitu ya. Langsung memasukilah maksud saya dunia mobil listrik. Karena dia sudah berpikir dia tidak akan mampu menyalip mobil-mobil yang pembakaran tradisional itu ya. Sudah ketinggalan deh kasarnya. Dia tidak lagi fokus di mobil tradisional ya. Jadi begitu juga di mobil hybrid atau hibrida, dia tidak masuk ke sana. Jadi langsung mereka loncat ke mobil listrik ya. Nah, jadi dia benar-benar masuk ke segmen yang benar-benar baru, yang mana setiap negara pun juga baru. Sedangkan kalau yang mesin pembakaran tradisional mereka sudah ketinggalan kan oleh Jepang, Eropa atau Amerika. Nah, dia masuk ke industri mobil listrik yang semua negara juga baru. Nah, di situ dia berpacu ya. Sebenarnya resikonya juga tinggi sebenarnya ya. Jadi ini seperti eksperimen gitu ya. Tetapi rewardnya besar gitu ya. Resikonya tinggi ya kan, karena itu industri yang baru. Tapi rewardnya juga tinggi. Ini seperti orang di investasi ya, high risk, high return. Untungnya dia berhasil ya. Untungnya mereka berhasil ya. Nah, jadi dengan kata lain di sini, inilah satu strategi ya yang membuat China bisa lebih cepat maju menguasai industri mobil listrik ya. Ya, kemudian ya sama tadi yang dikatakan di awal, pemerintah China juga mengambil kebijaksanaan mendukung, memberikan kemudahan-kemudahan ya bagi mereka yang berkecimpung di bisnis mobil listrik ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi berita di ini, ada satu lagi berita nih, beritanya juga menarik. Ini berita dari, sebentar saya lihat. Oh, dari The Issues ya. Ya, ini
satu buletin dari Universitas Arizona, Amerika Serikat. Sekali lagi loh, tadi MIT, Amerika Serikat, ini Universitas Arizona, ya. Nah, di sini juga dibahas bagaimana China itu bisa mengalahkan Amerika Serikat di dalam bisnis mobil listrik, ya. Nah, jadi dikatakan, ya betul, selama 20 tahun pemerintah China menjalankan kebijakan industri yang membantu produsen-produsen negara itu menjadi produsen mobil listrik terbesar di dunia. Nah, pertanyaannya, bisa nggak nanti Amerika Serikat itu mengejar? Ya, nah, karena dikatakan di sini kebangkitan China ini sudah menjadi ciri yang menentukan ekonomi global abad ke-21 ini. Ya, di pasar yang sudah mengglobal. Tenaga kerjanya murah, sehingga juga menjadi daya tarik besar bagi investasi asing langsung, ya. Dan juga pertumbuhan pasar domestiknya juga besar, ya. Risetnya yang tadi sudah diakui oleh Joe Biden, gitu ya. Infrastrukturnya juga sudah diakui oleh Joe Biden, skalanya besar dan segala macam, gitu ya. Sehingga membuat China kembali menjadi pabrik dunia, tanda petik, untuk kendaraan listrik. Nah ini menarik nih catatannya. Nah, tetapi dalam hal mobil listrik, tetap sepertinya rakyat China sekarang lebih memilih membeli mobil-mobil buatan China itu sendiri. Padahal sebelumnya kita tahu rakyat China bangga gitu ya kalau bisa membeli mobil Eropa, membeli Tesla, membeli Mercy, membeli BMW, tetapi tidak demikian sekarang. Oke? Menarik ya. Nah, jadi ini menciptakan sesuatu ketakutan ya bagi pemerintah Amerika Serikat, ya. Nah, jadi dalam melawan kehebatan China yang meningkat adalah waktu itu, nah sekarang juga menjadi fokus utama pemerintahan kalau sekarang Joe Biden, ya. Nah, oleh karena itu, nah ini menarik nih. Kita lihat aja nih ya, kita lihat di sini. Di sini, kalau kita lihat grafiknya, ini di tahun 2013, ya, di tahun 2013. China belum ada apa-apa tuh, yang merah itu China tuh, ya. China itu mulai bangkit di tahun 2016. 2016, jangankan 2016, sebenarnya di 2015 China sudah mengalahkan Amerika Serikat tanpa kita sadari, ya. Terus dia mengalahkan sampai akhirnya mengalahkan seluruh dunia, ya. Mulai tahun 2016 dia sudah mengalahkan Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara lainnya, ya. Nah, sekarang di tahun 2019 dan seterusnya dia sudah absolut menjadi penguasa, ya. Ini menyeramkan lah ya, menyeramkan. Nah, jadi di sini apa nih yang menjadi tantangan pemerintahan Joe Biden? Nah, Biden dalam hal ini dia mengatakan bahwa Amerika Serikat bisa atau akan bisa mengalahkan China dalam pembuatan mobil listrik, ya kan, sesuai dengan pidatonya. Ya, memang betul China memimpin balapan ini, ya kan. Tapi ini akan berubah dan pastilah mereka bertekad untuk merubahnya, ya kan. Nah, jadi di sini pemerintah Amerika Serikat sekarang sedang mengatur langkah untuk kembali memimpin. Wih, panas nih. Dikatakan Amerika Serikat akan mengalahkan China dalam membuat kendaraan mobil listrik, ya. Nah, dengan cara meningkatkan produksi baterai, ya, dan membawa pulang manufaktur yang lepas pantai, yang sebelumnya ada di luar kembali dibawa pulang. Nggak tahulah gimana caranya gitu ya. Dan juga Amerika katanya sedang apa ya katanya, ya meniru China supaya masyarakatnya mencintai produknya sendiri, ya. Dan bahkan pemerintahan Biden kabarnya sekarang sedang berupaya menambah 500.000, buset, 500.000 stasiun pengisian listrik untuk kendaraan-kendaraan listrik supaya mendukung infrastruktur bagi para pemilik mobil listrik, ya. Wih, wah ini menarik nih, menarik sekali. Nah, singkatnya,
Di sini katanya, inilah katanya, saat inilah awal dari manufaktur Amerika Serikat untuk kembali merebut penguasaan industri mobil listrik. Ya, menurut Joe Biden ini bukan hiperbola, bukan PHP atau bukan apa ya untuk menyenangkan diri sendiri gitu ya. Ini nyata, ini asli ya. Kita menurut Joe Biden harus membuat ini menjadi turning point, menjadi titik balik gitu ya. Bagaimana mengembalikan Amerika Serikat untuk menguasai pasar atau industri mobil listrik kembali. Ya, kita lihat saja ya. Apakah dalam waktu 5 tahun ke depan Amerika Serikat bisa kembali menguasai industri mobil listrik dari tangan China? Yang pasti, oke lah Amerika Serikat boleh berusaha keras, ya. Tetapi saya yakin China pun tidak akan tersenyum senang. Dia terus akan berupaya lari lebih kencang. Jadi kita lihat saja dalam 5 tahun ke depan, apakah benar Amerika Serikat bisa merebut kembali bisnis mobil listrik dari negara China? Oke, yang menurut saya tidak semudah itu. Tapi kan tidak ada yang mustahil di dunia ini ya. Oke deh, itu saja. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.